Baik, karena waktu sudah memasuki jam 9 tepat, acara akan segera dimulai. Untuk para peserta, mungkin bisa menonaktifkan mikrofonnya semua.
Baik, langsung saja saya mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifullah MAG selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ade Yusuf Musyafid MAG selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang kami hormati Keynote Speaker Talk Show Creative Premier Ibu DRA Emma Rahmawati M. Hum selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati narasumber 1 Saudari Wirda Mansur selaku Direktur Utama PT Wirda Group Indonesia. Yang kami hormati narasumber 2 Bapak Jamal Lutfi Esfil MM selaku CEO dan Founder JVK Group. Yang kami hormati Ketua HMJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati segenap tamu undangan organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Serta tak lupa yang kami banggakan, seluruh peserta acara Talk Show Creative Premier pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan, iman, Islam, dan ihsan, serta kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti seminar online bertajuk Talk Show Creative Premier dengan tema Setup Millennials Mind to be Creative Premier yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sholawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara, saya Selama Tuha selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, laporan ketua panitia dan sambutan-sambutan. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, Talk Show Creative Premier. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan seksama serta ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berapa? Kita. Okay.
Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah laporan dan sambutan. Yang pertama, ini laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudari Kurmatus Zahro. Kepada Saudari Kurmatus Zahro, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Saifullah MAG selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Bapak Ade Yusuf Mujadid MAG selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Ketua HMJ Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang saya hormati Keynote Speaker Talk Show Creative Planner Ibu Dr. Emma Rahmawati M.Hum selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati narasumber 1 Saudari Wirda Mansur selaku Direktur Utama PT Wirdame Group Indonesia. Yang saya hormati narasumber 2 Bapak Jamal Lutfi Espil MM selaku CEO dan Founder CV KJ Group. Yang saya hormati segenap tamu undangan organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Serta tak lupa yang kami banggakan seluruh peserta acara talk show Creative Planner. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan, iman, Islam, dan ihsan, serta kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti talk show Creative Planner yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya selaku Ketua Panitia izin melaporkan jumlah peserta dalam acara talk show Creative Planner ini sebanyak 450 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada talk show kali ini kami mengambil tema Set Up Millennial Mind to be Creative Planner. Dari tema tersebut kami membaginya menjadi 2 subtema, yaitu yang pertama ada Tips and Trick Optimizing Creative Business Opportunities atau tips dan trik mengoptimalkan peluang bisnis kreatif. Yang kedua, Strategi to Sustain Your Business During the Crisis atau strategi mempertahankan bisnis dalam masa krisis. Tema tersebut diambil karena untuk mengubah pola pikir generasi milenial menjadi seorang entrepreneur atau creative planner. Tidak dipungkiri bahwa generasi milenial hari ini sudah gerah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan para pencari pekerjaan. Generasi milenial diharuskan untuk open-minded pada kemampuan dalam dunia bisnis. Dengan adanya potensi kemampuan dan kreativitas, generasi milenial ini bisa dioptimalkan dengan berwirausaha sehingga menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Namun, tak jarang muncul keraguan dan kekhawatiran dalam memulai sebuah bisnis itu, apalagi bagi seorang pemula. Oleh karena itu, diperlukan rencana dan konsep yang benar-benar matang untuk memulai sebuah bisnis. Kemampuan untuk membaca dan mengoptimalkan peluang bisnis itu juga sangat diperlukan, kemudian konsistensi dalam berbisnis juga sangat diperhatikan, karena tak jarang seorang pemula bisnis ini beralih dari satu bisnis ke bisnis lain karena merasa kurang memperoleh keuntungan. Sehingga konsisten dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis itu sangat diperlukan, apalagi saat menghadapi masa-masa sulit ketika merintis usaha atau bisnis. Dapat saya simpulkan
bahwa generasi milenial saat ini harus merubah pola pikirnya untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, serta memiliki konsep yang matang dan konsistensi dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebelum menutup laporan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus HMJ Ekonomi Islam, serta pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam terselenggaranya talk show Creative Planner ini. Saya selaku Ketua Panitia, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan talk show nanti terdapat kendala sinyal ataupun dari hal-hal lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Kurmatus Zahra atas laporannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam kepada Saudari Melina Alfiatun. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Haji Muhammad Saifullah MAG beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan jurusan, khususnya Bapak Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Adi Yusuf Mujadid MAG, beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati keynote speaker dan pemateri, hingga moderator yang pada kali ini Bu Emma juga sudah hadir, kemudian Mas Arif Fauzan sudah hadir, dan nantinya disusul oleh Saudara Wirda Mansur dan Pak Jamal Lutfi. Kemudian yang saya banggakan teman-teman pengurus dan panitia penyelenggara talk show Creative Planner, dan tak lupa kawan-kawan mahasiswa dari berbagai universitas yang telah mendaftar sebagai peserta talk show Creative Planner pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di forum-forum virtual. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita sangat tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Yang pertama, saya ucapkan beribu terima kasih kepada pengisi atau pembicara-pembicara yang sudah berkenan untuk menerima undangan kita, yaitu ada Bu Emma selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, kemudian panutan saya atau influencer muda yaitu Kak Wirda Mansur, kemudian ada Pak Jamal Lutfi, entrepreneur yang sudah malang melintang pengalamannya. Kemudian senior saya Mas Arif Fauzan, Mas Ozan juga terima kasih telah berkenan untuk menerima undangan sebagai pembicara pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan panitia dan peserta yang sudah menyelenggarakan dan sudah mendaftar sebagai peserta. Tanpa adanya panitia dan peserta, mungkin kegiatan ini tidak akan berjalan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwasannya adanya talk show Creative Planner kali ini dengan tema besarnya yaitu Setup Millennials Mind to be Creative Planner itu dihususkan atau dimaksudkan untuk membentuk pola pikir kawan-kawan mahasiswa nantinya supaya bisa terjun ke dunia kewirausahaan seperti itu. Kemudian adanya subtema yang dibagi yaitu ada yang pertama mengoptimalkan peluang bisnis, khususnya kita dari pemateri satu yaitu Kak Wirda yang mana memberikan sudut pandang dari seorang milenial trainer yang
hari ini juga sudah sangat berhasil dan bisa kita contoh. Kemudian yang kedua untuk tema atau subtema terkait strategi untuk mempertahankan bisnis pada masa-masa krisis, yaitu dari Pak Jamal Lutfi, yang harapannya juga kawan-kawan bisa belajar dari beliau karena beliau juga pengalaman kewirausahaannya sudah sangat panjang dan sudah sangat lama seperti itu. Kemudian tidak lupa juga dari keynote speaker nantinya memberikan pandangan umum terkait kewirausahaan di Indonesia atau yang cocok bagi generasi-generasi milenial. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pihak-pihak yang sudah ikut berpartisipasi, yang akan menyukseskan kegiatan Talkshow Creative Planner ini. Untuk itu, sekian dari saya. Semoga nanti acaranya lancar. Jika teman-teman ada kendala, silakan dikomunikasikan kepada kawan-kawan panitia yang ada di grup peserta maupun di room chat. Dan harapannya teman-teman bisa mengikuti kegiatan hari ini hingga selesai, karena harapannya apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri nantinya akan terserap dengan baik dan benar-benar nantinya memberikan motivasi teman-teman untuk berwirausaha. Seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Alina atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Kepala Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kepada Bapak Ade Yusuf Mujadid MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Saifullah MAG, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati Engkum. Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya hadir dan mensupport acara ini. Yang kami hormati para narasumber. Yang pertama saya sebutnya Mbak aja barangkali ya, Mbak Wirda Mansur, kemudian Mas Jamal Lutfi, juga saya sapa dan alumni ya, alumni yang nanti akan bertindak sebagai moderator, yaitu Mas Muhammad Arif Fauzan SE MM, yang sudah punya nona sekarang ya, nona martabak. Yang kami banggakan ya, teman-teman dari panitia Talkshow Creative Planner, kemudian juga teman-teman dari HMJ, lalu juga para mahasiswa dan undangan yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf, saya coba suara saya cukup jelas didengar? Jelas ya? Jelas ya, oke, terima kasih. Yang pertama, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bermuajahah melalui kalau istilah Pak Dekan itu adalah jamaah Jum'iyah, Majelis Taklim Jum'iyah, gitu. Tentu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu punya semangat yang luar biasa, termasuk kehadiran para peserta. Saya lihat sekarang sudah sampai kepada angka 331 partisipan, baik yang dari lingkungan UIN sendiri, dari UIN Wali Songo, dan juga dari kampus-kampus yang lain, dan dari para undangan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Habibana Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talkshow ini saya kira merupakan satu inisiasi yang sangat cerdas dan tepat untuk membangun jiwa kreatif, untuk membangun dan untuk menjemput
segala kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan. Dan itu harus kita bangunkan jiwa kewirausahaan pada masa-masa yang masih belia. Istilah sekarang adalah milenial. Kalau kami yang sudah kepala 4, kepala 5 itu kolonial gitu barangkali ya, istilah yang sering di teman-teman gitu. Tentu keberhasilan yang akan didapatkan pada masa depan sangat tergantung kepada kreativitas kita pada saat-saat ini. Usia para mahasiswa menurut saya sekarang berada pada masa keemasan, di golden age ya. Masa-masa emas itu harus kita membuat terobosan, membangun relasi, membangun peluang. Ya walaupun di sana sini sesuai dengan analisis SWOT, di sana kita ada kekuatan, di sana kita ada peluang, tapi juga kita siap untuk menghadapi halangan-halangan, menghadapi misalnya ancaman-ancaman, semua harus kita hadapi sehingga membuat jiwa kita kuat dalam membangun kreatif, baik ekonomi kreatif, bisnis kreatif, dan lain-lain. Harapan saya semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang sangat banyak tentu, yang sangat berguna bagi para mahasiswa dan peserta talkshow. Tidak panjang kalam saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Ibu dari Kepala Dinas Koperasi, Ibu Emma, kemudian para narasumber dan para mahasiswa. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa kreatif. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Selamat bertalkshow walaupun berada di akhir pekan. Dan kepada Bapak Dekan, kami mohonkan untuk memberikan sambutan pengarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adi Sumjadis MAG atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, sekaligus membuka acara talkshow kreatif planner pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifullah MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan Fakultas Ekonomi di Semarang, para wadek, para kabak, kasibat, para ketua kopi, dan segenap pengelolanya. Yang kami hormati wakil khusus Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu. Kami sampaikan juga kepada Mbak Wirda Mansur, di Direktur Utama PT ini Wirda Mae atau Wirda Mae Group ya. Kalau saya dari luar kampung itu ya Wirda Mae gitu kan. Jadi mungkin keberhasilannya Mbak Wirda pas dari Mae gitu ya. Yang kami hormati juga Mas Jamal Lutfi, AJ Group. Yang kami hormati juga segenap panitia, Ketua HMJ, Mas Monara Rotor, Mas Arif Fauzan, dan adik-adik mahasiswa semuanya baik dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurlah pada siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi
melalui silaturahmi ini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan memanjangkan usia kita. Di akhirnya kita bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Kami atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa yang telah menginisiasi biasanya Pak Prodi tadi, Pak GAD itu, ini inisiatif yang cerdas dan kreatif di saat krisis ini, yang merupakan bagian dari upaya untuk membekali mahasiswa agar melakukan perubahan-perubahan ke depan bisa lebih baik dan menjadi orang yang sukses. Tukso on Creative Trainer ini saya kira merupakan bagian dari upaya untuk memberikan wawasan kepada manusia bagaimana melakukan perubahan di era revolusi industri 4.0 ini. Kita sadar betul bahwa adanya wabah pandemi COVID ini memberikan pengalaman sekaligus pembelajaran yang berharga, bahwa di saat pandemi kita harus melakukan perubahan. Berpikirlah untuk menjadi orang yang sukses. Jangan pikir menjadi yang di cita-cita saudara dalam meraih cita dan cinta. Beserta Majelis Taklim Zumiyah yang berbahagia, bahwa krisis ini jangan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan segala hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Pandemi COVID jangan menjadi alasan kita untuk bergerak, yang kemudian selalu berdoa, ya Allah, segera singkirkan COVID ini. COVID ini akan terus bercokol di sekitar kita, dan kita harus bersahabat dan beradaptasi, yang kemudian kita harus perubahan. Dengan perubahan itu kita akan menjadi orang yang sukses. Kita tahu mungkin bahwa di dalam benak pikiran kita, di saat pandemi COVID ini, kita tidak bisa berbuat banyak. Yang mahasiswa baru barangkali juga tidak bisa atau belum bisa ke Semarang, atau barangkali mahasiswa yang senior juga belum bisa berbuat banyak, organisasi kemahasiswaan dan sejenisnya. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah, termasuk kegiatan pada pagi hari ini, tanpa harus kita hadir di Semarang. Karena kita tahu bahwa di saat krisis ini, banyak orang yang punah, tidak mampu berubah. Banyak orang yang menggerutu, karena dia tidak mampu berbuat banyak. Oleh karena itu, yakinlah bahwa pandemi merupakan tantangan kita bersama, bagaimana kita melakukan perubahan. Ayat Tuhan mengajarkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Intinya kalau kita tidak akan berubah, maka Allah tidak akan memberikan takdir perubahan atas diri kita. Tembok kita memang terjal. Mari kita rapuhkan dan runtuhkan tembok itu yang menjadi penghalang kita. Kita yakin bahwa orang sukses itu selalu tahu bahwa layang-layang terbang karena menghadang angin. Emas yang saudara pakai akan semakin mengkilat jika semakin ditempa. Semakin keras ujian yang dihadapi, semakin besar tingkat kelas yang akan kita naiki. Semakin besar masalah yang dihadapi, semakin dekat dengan kemenangan. Kemudian selalu ada di setiap kesulitan. Kata Mbah Surip, jika saudara sudah bangun, maka langsunglah mandi dan senam pagi. Jangan sampai saudara sudah bangun, kemudian tidur lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang malas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan tema-tema yang menarik, yang
dibicarakan. Salah satunya adalah tips and tricks optimizing creative business opportunities and strategy of sustain your business during the crisis. Saya kira narasumber pada pagi hari ini Mbak Wirda Mansur atau Mas Jamal Lutfi akan memberikan trik-trik dan bagaimana menjadi orang yang survive di masa pandemi COVID pada ini. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pantun. Pojok kota santri Demak namanya Meranggen. Karena mahasiswa UIN termasuk Feby ini banyak mahasiswa santri asal Utuhiyah Meranggen. Ya. Pojok kota santri Demak namanya Meranggen. Ke pasar tradisional beli duren. Narasumber talkshow yang saya semoga mampu membawa kita jadi orang pegan. Kemudian pantun yang kedua, Rizky Bilar, Jul Remaja, pendangdut dan pendakwah, Roma Irama. Jadi mahasiswa Feby haruslah berbangga untuk meraih cita dan cinta. Ya, kalau urusan cita dan cinta, ini bergurunya kepada Mas Moderator. Ya, Mas Moderator itu namanya Mas Arif Fauzan, yang insya Allah nanti akan tampil. Ya, orangnya cakep dan ganteng. Maka istrinya 2. Jadi dia punya 2 nona. Satu nona itu istrinya yang setiap hari menemani, dan satu lagi ada nona, namanya Nona Martabak. Ya, ini Nona Martabak 2 hari yang lalu ketemu dengan saya, ceritanya sudah 4. Ya. Sudah 4 Nona Martabak yang berada di beberapa tempat di Semarang. Nah, ini salah satu contoh tadi yang disebut oleh Pak Ketua Prodi, Pak Kiai Ade Yusuf, bahwa ini harus sebagai ketua alumni, ini merupakan contoh kakak kelas adik-adik sekalian yang sukses, ya, punya 2 nona, nona istrinya dan Nona Martabak, gitu kan. Selamat mencoba itu, saya promosikan Mas Arif Fauzan, begitu. Ya, saya kira itu yang kami sampaikan, dan marilah talkshow on creative planner dengan tema Set Up Millennial Man to be Creative Planner. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan talkshow ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih Ibu Emma Rahmawati atas kesiapannya dan ilmu yang akan diberikan kepada adik-adik mahasiswa beserta Majelis Taklim Dunia. Terima kasih Mbak Wirda dan Mas Jamal. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hari Sabtu, teman kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syafuah MAG atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Burhanuddin. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya.
Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul walaupun secara virtual ini, dan semoga khususon yang mengikuti acara seminar online ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmunya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada kendala sinyal ataupun yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'mahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha innaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma firlana wali walidina wali masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma hadina bil ilmi wa zina bil ilmi wa rahmna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Burhanuddin. Semoga dengan diawalinya doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir acara nanti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu seminar online bertajuk Talk Show Entrepreneur Creative Planner dengan tema Setup Millennials Mind to be Creative Planner, yang akan dipandu langsung oleh Saudara Muhammad Arif Fauzan SEMM selaku moderator pada acara talk show kreatif planner hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Mungkin yang mau mencatat nomor HP atau emailnya disiapkan. Nama Muhammad Arif Fauzan SEMM, tempat tanggal lahir Tegal 10 Agustus 1994, alamat Jalan Fatmawati nomor 15 Kedung Muda Kota Semarang, nomor HP 082 226 858 505, email ozanarif.onet@gmail.com. Riwayat pendidikan UIN Wali Songo Semarang Ekonomi Islam tahun 2012 sampai 2017. Yanuswantara University Magister Management 2017-2020. Bisnis, founder dan owner Nona Martabak, founder dan owner Warung Sate Belibul Semarang. Dari yang terakhir, founder dari Hugo Management tahun 2020 sampai sekarang. Langsung saja kepada Saudara Muhammad Arif Fauzan SEMM, kami persilahkan untuk langsung memandu jalannya talk show kreatif planner pada pagi ini.
Baik, saya ulang lagi langsung saja untuk kepada Saudara Muhammad Arif Fauzan STME. Kami persilahkan untuk langsung memandu jalannya talkshow kreatif Pranyar pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin karena ada gangguan di laptop, jadi mungkin nggak ada suaranya teman-teman semua. Langsung saja, karena ini tadi waktunya sangat terbatas. Kepada yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saifullah MAG, kepada Kepala Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Ade Mujadidi, MAG, dan kepada keynote speaker kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Emma Rahmawati, dan pembicara 1 dan 2, yaitu Mbak Winda Mansur dan Bapak Jamal Lutfi. Terima kasih teman-teman semua dari Ekonomi Islam ya, dari HMJ Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya diminta tolong untuk memoderatori acara pada acara kali ini. Yang pertama, saya akan membacakan CV-nya dari beliau, Dr. Erna Rahmawati MHum, yang beralamat di Pondok Bukit Agung, Blok U13 Semarang. Nomor HP beliau bisa dicatat 024 83 10 556. Riwayat pendidikan beliau di SD 01 Kroya, SMP Negeri Kroya, terus SMA 01, S1 Fisioterapi. Ini Kroya Cilacap mungkin ya Bu ya, mungkin bisa dikoreksi kembali. S2 di Magister Manajemen Kajian Wanita UI tahun 2002. Riwayat jabatan struktural beliau, yaitu Kasubag pengurus tamaan gender tahun 2006 sampai tahun 2008, Kasubdit pengurus tamaan gender tahun 2000 sampai tahun 2009. Ini terus Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jateng tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan yaitu Setia Lencana Karya Satya tahun 10 tahun di tahun 2003, ya, seperti yang ditampilkan di layar. Langsung saja untuk keynote speaker kita pada siang hari ini kepada Ibu Emma, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Ini putus-putus juga enggak ya? Tidak Bu, tidak putus-putus. Oh tidak, oke ya. Terus Bapak Ketua Jurusan dari Fakultas di Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, dan para narasumber dan seluruh teman-teman para aktivis HMI maupun seluruh mahasiswa yang hadir di ruang diskusi webinar ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari libur ini kita bisa dipertemukan dengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kenapa saya pakai masker? Ini adalah salah satu tugas saya, melakukan sosialisasi, tugas dari Bapak Gubernur, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana kita harus menggunakan masker dimanapun kita berada. Jadi sebelum saya memulai sambutan keynote speaker saya ingin menyampaikan bahwa kita hidup dalam situasi baru, dalam norma baru, dalam kebiasaan baru. 3M jangan lupa, selalu memakai masker dimanapun teman-teman berada, karena seringkali teman-teman kaum muda ini lupa kalau kemana-mana merasa dirinya sehat, kemana-mana tidak pakai masker. Nah, kalau terkena COVID, itu kalau teman-teman yang masih muda, itu menjadi OTG. Tapi nanti kalau yang menularkan pada orang lain, itu yang kasihan. Jadi kalau
terkena sendiri nggak apa-apa, tapi yang terus kemudian mengena pada adiknya, kakaknya, kemudian orang tua, tetangga, dan teman-temannya, itu yang harus dihindari. Yang kedua, jangan lupa jaga jarak. Ini yang sangat susah. Anak-anak saya itu semuanya anak-anak muda, ini 3 laki-laki semua, mahasiswa 2, 1 SMA. Itu kalau lagi teman-temannya datang, suruh tidak berdekatan aja susahnya bukan main. Nah ini jadi tolong jaga jarak. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dan membasuh tangan dengan hand sanitizer. Mohon ini terus sosialisasi ini terus digerakkan kemanapun teman-teman berada dan selalu menjadi pedoman hidup kita di masa seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan teman-teman semua, saya tertarik dengan materi tentang kreatif planner. Jadi mungkin bisa diperbesar ya, digedein, di yang pakai gambar gelas. Nah, jadi pada tahun yang lalu Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo itu memanggil saya, beliau menyampaikan, Mbak, saya ingin Pemprov memiliki co-working space. Co-working space itu saya ingin untuk teman-teman anak-anak muda dan juga para UKM. Nah, tadinya saya bingung. Ya tadi saya disampaikan oleh Pak Ketua Jurusan, saya ini kaum milenial tua atau kaum kolonial gitu kan. Jadi yang namanya co-working itu apa gitu ya? Makhluk apa, makanan apa. Jadi akhirnya saya harus mencari dengan teman-teman saya belajar tentang co-working. Makhluk apa itu co-working. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi, oh alah, jebul ya kayak gitu co-working. Nah, tapi kemudian kami bertemu dengan teman-teman yang selama ini beraktivitas di co-working, kita ngobrol bicara tentang apa itu co-working. Akhirnya kemudian setengah tahun berikutnya terwujudlah co-working space dengan nama Heterospace yang ada di UMKM Center di Jalan Setiabudi di dekat Banyumanik itu. Nah, jadi itu adalah bagian dari sebuah upaya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menampung kaum milenial yang didorong untuk memiliki kreativitas yang besar untuk kalau sudah lulus dari perguruan tinggi itu tidak bingung mau kemana. Tapi sejak awal memang dia sudah tahu mau apa nih dengan ide-ide kreatifnya. Lanjut aja. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa rasio entrepreneur di Indonesia itu masih 3,1% dari total populasi, artinya baru 8,6 juta penduduk dari 250 juta penduduk yang ada di Indonesia. Masih sangat kecil. Padahal untuk menjadi negara yang maju itu dibutuhkan minimal 14% pelaku entrepreneur yang total dari total populasi atau penduduk. Nah, jadi ini kita masih jauh. Kalau kita bicara dengan negara tetangga, Singapura sudah 7%, Malaysia sudah berada di level 5%. Jawa Tengah sendiri itu juga masih sekitar 3% tadi. Jadi masih sangat kecil lah ini yang ada di Indonesia. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, kita melihat dari laporan East Ventures Competitiveness Index, maka sebenarnya Jawa itu memiliki daya saing digital yang baik. Namun saat ini masih kurang upaya-upaya untuk menuju ke sana. Sehingga memang Bapak Gubernur secara khusus menugaskan kepada saya untuk menumbuhkan kreatif-kreatif muda ini untuk memunculkan kreatif planner dari kalangan milenial. Lanjut. Nah, ini jadi kita kalau bicara tentang entrepreneurship dari sisi kreatif planner, maka kita memang harus mulai di setiap sekolahan itu harus mulai mengembangkan yang namanya bagaimana berpikir kreatif dan ada entrepreneurnya. Itu yang saat ini memang harusnya setiap perguruan tinggi sudah harus mengarah ke sana. Jadi mungkin mata kuliah yang sangat konvensional sudah harus mulai digabungkan, dikombinasikan dengan mata-mata kuliah yang memang memunculkan ide-ide kreatif dari kaum-kaum muda. Harapannya nanti dengan pembelajaran atau pendidikan yang lebih membebaskan itu akan muncul kreatif entrepreneurship yang akan juga mendorong tumbuhnya industri kreatif. Lanjut. Ada 17 industri kreatif yang ada di Indonesia, dari mulai arsitektur, penerbitan dan sebagainya sampai seni pertunjukan. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Sekarang 17. Jadi ada subsektor yang dipisah, itu yang dari tadinya film dan animasi itu sekarang film sendiri, animasi sendiri. Jadi ini masih bergabung, tapi sekarang sudah dipisah. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semua,
kita melihat karakter seorang creative planner. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah bold move. Ini ditandai dengan anak-anak muda ini modalnya hanya ide dan konsep, tapi kemudian dia menemukan teman, kemudian mendiskusikan, kemudian modal seadanya dia bisa muncullah kemudian creative planner. Contoh yang paling kita sering banyak temui misalnya seperti teman-teman yang sekarang bergerak di seperti tukang sayur, kemudian Research.com, itu kan awalnya dari ide-ide bagaimana ya membantu orang-orang agar mudah belanja. Akhirnya muncullah seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kalau dibesarkan memang nggak kelihatan ya, inovatif. Ya, kita harus memunculkan seseorang yang memang sangat inovatif dan mampu melihat peluang. Kemudian yang berikutnya adalah hybrid skills, yaitu multitalenta. Jadi teman-teman semua, saya begini ya, saya ini kepala dinas koperasi. Saya ingat selalu, dulu saya sebelum jadi kepala dinas itu menjadi level di eselon 3. Seringkali saya mendapatkan tugas yang demikian banyak. Karena katanya kalau ditugaskan ke saya apa-apa bisa. Nah jadi teman-teman itu sekarang harus memiliki hybrid skills, multitalenta. Jadi disuruh pekerjaan apapun bisa. Harus punya ide apapun bisa. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh teman-teman muda sekarang. Jangan seperti kuda pakai teropong, lurus jalannya. Jadi harus dibuka wawasannya bahwa kita bisa memandang dari arah kanan menuju ke arah kiri, bahkan bisa berputar 360 derajat. Sehingga kita memiliki skill yang multitalenta. Lanjut. Yang berikutnya adalah kita melihat teman-teman yang memiliki kemampuan tech savvy atau teknologi savvy, yaitu menggunakan teknologi terkini, apalagi laptop dan komputer. Tadi saya juga agak tersenyum ketika ada teman-teman mahasiswa yang bertanya, bagaimana ya caranya supaya ketika saya ngomong ini di belakang saya ada background-nya, kan begitu. Saya bilang di situ, wah kalah karo sing tuwa, kan begitu. Jadi saya aja sudah bisa kan gitu kan. Masa teman-teman mahasiswa nggak mudeng membuat background untuk ikut seminar ini. Nah, jadi ini hal-hal kecil sebenarnya, tetapi inilah yang harus kita kuasai. Jadi kalau teman-teman memegang handphone atau memegang notebook atau apapun gitu ya, itu harus kita kuasai isinya, kan begitu. Kemudian design aware. Nah, kita itu harus mengerti benar. Jadi kita lihat sekarang. Coba lihat kafe-kafe kopi. Sebenarnya yang dijual itu kopinya atau tempatnya atau seni meramu kopinya. Kalau saya melihat sebenarnya yang dijual adalah tempatnya, desain tempatnya dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana seni meramu kopinya. Kopi itu kan ya rasanya gitu-gitu aja, tapi karena orang yang jualan sekarang paham tentang design aware, bagaimana gelas kopinya yang menarik, bagaimana kopinya campurannya, tempatnya dan sebagainya, itu yang kemudian akhirnya banyak orang tertarik untuk membeli. Kolaboratif. Nah, ini adalah yang saya sering katakan, pilihannya ada dua untuk kolaborasi ini. Teman-teman mau berkolaborasi atau akan tersingkir. Itu yang sering saya sampaikan adalah seperti itu. Jadi saatnya kita sekarang tidak bekerja individual, tapi harus kolaborasi. Lanjut. Yang berikutnya adalah kita harus berpikir cepat. Ya, jangan lambat. Nanti kalau misalnya ditanya ini ada masalah seperti ini bagaimana gitu kan. Jadi teman-teman itu harus berorientasi memecahkan masalah. Misalnya ada persoalan pendidikan seperti ini nih. Orang gap bagaimana sekarang dengan pandemi orang harus belajar dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, sekarang harus teman-teman harus mulai berpikir menganalisis situasi, bagaimana memecahkan masalah sehingga anak-anak sekolah itu mudah untuk kemudian belajar dengan teknologi informasi ini. Nah, itu bagian dari short planner, dengan cepat berpikir, tidak kemudian nanti aja ada yang mikir dan sebagainya. Itu yang teman-teman kaum muda jangan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan apa yang Anda pikirkan. Jadi jangan mikir kok ini ingin apik ya, ingin apik. Neng orang ngelakoni, tidak ngelakoni, ya sama aja bohong kan begitu. Jadi harus ketika teman-teman memikirkan suatu ide harus dilaksanakan. Itu yang penting. Jadi jangan neto gitu ya. Cuma ngomong aja nggak pernah dilakukan gitu. Lanjut. Yang berikutnya teman-teman semua, bagaimana sih langkah-langkah untuk menjadi seorang creative planner? Yang pertama teman-teman memang harus melihat semua kondisi lingkungan yang ada saat ini. Dalam situasi pandemi seperti ini, kira-kira persoalan apa yang teman-teman harus peduli, kemudian
kira-kira masalahnya apa dan kemudian bagaimana memecahkannya. Itu yang teman-teman harus lakukan adalah itu, peduli lingkungan. Baik dari lingkungan yang terkecil, tetangga, lingkungan terluar, mungkin sekolah, lingkungan terluar lagi, kira-kira yang dihadapi negara yang mungkin negara tidak bisa memikir apa yang bisa dibantu, itulah yang teman-teman harus lakukan. Yang kedua adalah berpikir positif dan bagaimana melihat semua peluang itu sebagai manfaat, sesuatu yang bermanfaat. Nah ini yang seringkali teman-teman jangan, misalnya ini soal omnibus law lah, omnibus law. Jangan berpikir negatif dulu. Sementara kita belum pernah membaca detail tentang omnibus law. Kita sudah tertinggal puluhan tahun. Malaysia, Filipina, memiliki Singapura, memiliki omnibus law. Tapi kita baru sekarang. Nah, belum tahu seperti apa undang-undangnya, sudah protes semua. Nah, jadi belum berpikir positif, kecuali kita sudah belajar detail tentang undang-undangnya, kemudian kita lihat kira-kira dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, dipelajari benar-benar, usulannya apa. Jadi tidak hanya sekedar kemudian berpikir negatif tentang sesuatu. Kemudian fokus. Nah, jadi fokus ini sangat penting, berpikir fokus. Jadi misalnya ada satu ide nih, udah kita coba fokus dari ide itu. Ada masalah itu, ada ide itu, kemudian fokus apa yang akan dikerjakan. Jadi seringkali kemudian kita terus, oh ini ada lagi. Nah, kita belajar untuk fokus sehingga akan bertemu dengan tujuan awal apa yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik, teman-teman semua. Nah, jadi ini teman-teman tidak mudah untuk menjadi pendengar yang baik. Karena seorang pendengar yang baik itu tidak akan marah jika menerima kritik dan masukan. Tidak mudah untuk menjadi pendengar yang baik. Saya sendiri mungkin belajar lama untuk menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Jadi ini yang harus dipelajari oleh teman-teman. Kemudian jangan cepat puas. Wah, wes ini ternyata orang sudah bisa melakukan nih, sehingga udah cukup begini aja. Nah, jadi harus terus dikembangkan, terus inovasi, karena pada saat situasi seperti ini yang menang adalah orang yang mau berinovasi dan kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah personal branding. Nah, ini sangat penting teman-teman. Saya ingin lanjut aja langsung ke berikutnya. Personal branding. Kalau saya diskusi dengan Mas Arto Subiantoro, seorang pakar branding, jadi yang dari kalau kita punya jualan nih, punya jualan, lanjut ya, punya jualan, itu yang penting pertama itu bukan produk kita, tapi adalah personal branding kita. Bagaimana kita memandang kita? Apakah kita memandang kita sebagai orang yang positif atau yang negatif? Bagaimana kita menampilkan diri kita, sikap kita, itu sangat penting dalam membangun sebuah usaha apapun, kreatif planner maupun usaha-usaha yang konvensional. Lanjut. Nah, yang pertama yang perlu dibangun dari teman-teman ketika akan mengembangkan usaha adalah membangun cita-cita. Lanjut mungkin, membangun cita-cita. Itu sangat penting dalam membangun cita-cita. Jadi, seringkali ya, saya sering menanyakan teman-teman usaha itu, kalau tanya, Bu atau Pak, Anda ini ingin seperti apa usahanya? Segini aja cukup, saya tidak ingin yang berlebih. Itu artinya bahwa Anda sebagai seorang pengusaha tadi cukup puas dan tidak membangun cita-cita. Nah, sehingga teman-teman sebagai seorang muda yang ingin membangun kreatif benar, harus membangun cita-cita setinggi langit. Karena dengan cita-cita yang tinggi, kita akan tahu bagaimana kita akan mencapainya secara bertahap. Yang kedua adalah mentalitas usaha. Membangun mentalitas usaha. Jadi, mulai dari sikap kita, apakah kita memiliki sifat atau perilaku yang positif, apakah kita orang yang berpikir positif, apakah kita memiliki perilaku yang baik, apakah kita orang yang optimis, kemudian apakah kita orang yang sehat, sukses, logik, kemudian dan sebagainya lah. Misalnya dari sisi pakaian nih, dari sisi pakaian. Kita sebagai seorang usaha, apapun, meskipun menggunakan pakaian yang santai, tetapi harus kelihatan chic. Meskipun sekarang anak-anak muda itu dalam usaha menggunakan pakaian yang casual, tapi harus indah dipandang. Jadi harus eye-catching gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha, kita usaha pakai kaos dan jeans dan sebagainya, nggak masalah. Itu tapi tetap harus dengan kelihatan eye-catching. Jadi tidak ngelombrot gitu ya. Jadi kalau ngelombrot itu orang udah lihat ada wegah gitu kan gitu. Kemudian disiplin itu sangat penting. Jadi kalau ini jangan malu untuk datang terlambat, malu untuk setiap yang tidak disiplin, itu sangat penting. Kemudian jangan malas. Ini mentalitas usaha yang harus dibangun oleh teman-teman. Ada kemudian juga jangan
mencitrakan dirinya negatif. Saya nggak mampu kok, saya nggak bisa kok, teman-teman saya yang bisa. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri orang tidak akan sukses. Jadi itu yang harus dibangun. Yang berikutnya adalah bahwa teman-teman harus membangun citra diri itu dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, dari kebersihan dan kerapian. Bahasa tubuh itu sangat penting. Kalau teman-teman lagi diajak ngobrol sama orang lain, itu mata, kemudian bahasa tubuh itu seperti apa, itu akan kelihatan. Kemudian tepat waktu dan selalu menepati janji dan seterusnya. Lanjut. Yang paling penting di dalam sebuah usaha adalah integritas. Teman-teman boleh mencari untung, tetapi jangan lupakan bahwa di sisi untung ada sosial. Jadi saya sangat senang ya bergabung dengan teman-teman Impala Space. Impala itu kita mintain tolong untuk membangun heterospace yang milik pemerintah. Mereka tidak pernah menanyakan harga. Mereka tidak pernah menanyakan saya dibayar berapa. Tetapi mereka benar-benar membantu kami bagaimana sebuah heterospace itu dibangun kolaborasi antara komunitas dengan pemerintah. Dan saat ini jadi, mereka pun senang gitu ya. Dan ternyata ini baru pertama di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas coworking. Dan itu yang kemudian menjadi contoh di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini adalah ketika teman-teman berusaha jangan selalu di otaknya itu untung terus, boleh untung terus, tapi di sisi lain ada sosial. Kemudian kegagalan itu bukan berarti jatuh, tetapi menolak untuk bangkit. Jadi jangan lupa untuk terus bangkit. Lanjut. Kemudian brand produk ini yang saya sering kali lihat adalah citra diri produk yang masih sangat lemah, sehingga memang dalam kreatif planner ini citra produk ini menjadi sangat penting. Teman-teman harus belajar dari para usahawan muda ini bagaimana membangun brand usaha ini menjadi sangat diminati. Lanjut. Kita mungkin nanti brand akan dibicarakan oleh teman-teman narasumber ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa sedikit aja tentang brand adalah bicara tentang kepercayaan. Jadi branding itu bukan logo. Brand adalah bagaimana kita membangun sebuah citra diri dari sebuah produk. Produk itu harus bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya kita mengembangkan sebuah usaha kopi, ya kopinya dipercaya, ini memang kopi bener loh. Kopi Aceh, kopi Jawa, ya memang kopi Jawa bener, bukan kopi Jawa tapi dicampur kopi yang lain, misalnya begitu. Kemudian ini baru bicara tentang identitas. Bicara brand berarti bicara dengan identitas tentang diri kita sebagai seorang usaha. Brand juga untuk penjualan, brand juga bicara logo, bicara desain, dan bicara strategi. Jadi membangun brand ini tidak semudah kita hanya membangun merek. Gitu. Jadi beda ya. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Nah, jadi yang bicara tentang brand, kita juga bicara tentang value added. Ya, jadi bicara value added adalah kita harus mempertanyakan pada diri kita. Mengapa sih orang harus membeli atau menggunakan produk kita? Apa sih yang menarik dari produk kita? Cerita apa yang ada di balik produk kita? Teman-teman semua, saat ini orang membuat produk, membuat usaha, itu yang diminati adalah cerita di balik produk atau storytelling. Itu yang sangat menarik. Jadi misalnya ada kafe, kopi, dan cerita. Ada wisata yang sebenarnya biasa aja, tapi cerita di balik itu ternyata sangat kuat. Misalnya ada penjahit itu biasa-biasa aja, tetapi pekerjanya adalah semuanya disabilitas. Itu adalah apa yang ada di balik produk kita. Kemudian ini yang sangat lemah, nomor 3 ini yang seringkali teman-teman sangat lemah. Kemudian nilai tambah apa yang ada produk kita yang membedakan dengan produk lain. Teman-teman harus bisa menyampaikan dalam waktu 3 menit apa yang membedakan produk Anda dengan produk yang lain dengan jelas. Ini yang seringkali juga kita tidak paham tentang itu. Lanjut. Sukses adalah bagaimana kita membangun tim spirit. Yang penting kualitas, kejujuran, dan keadilan. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam membangun sukses. Lanjut aja. Lanjut. Ini contoh-contoh pelaku-pelaku creative planner. Lanjut. Nanti mungkin akan dibalas teman-teman lain. Ada teman-teman contoh pelaku creative planner yang ada di Indonesia gitu ya. Sepeda kayu. Kemarin saya juga kaget. Di masa-masa pandemi seperti ini, ada seseorang yang membuat sadel sepeda dari kayu. Harganya 150.000 sampai 300.000. Kok ya laku gitu kan? Sebenarnya yang dibeli itu apa? Yang dibeli adalah sebuah produk yang menarik gitu, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini yang tentu penting. Contoh ini radio dari kayu seperti itu kan. Radio dari kayu. Ini yang yang diminati oleh orang lain. Lanjut.
Contoh juga Ane Avanti atau desainer produk yang lain juga. Ini juga bagian dari contoh-contoh pelaku kreatif planner. Lanjut aja. Ya, ini adalah contoh produk kreatif juga. Berlian, kemudian jam dan sebagainya. Kan jam itu fungsinya apa? Waktu. Tetapi orang itu suka kalau yang modelnya aneh-aneh. Nah, kita lihat nih kafe kopi. Apa sih yang menarik dari kafe kopi ini? Itu kan tempatnya asik, menarik, kemudian mungkin dia juga menawarkan wifi dan sebagainya. Jadi ide-ide kreatif inilah yang terus dibangun. Dan ini dua kafe kopi yang berbeda. Yang orang pasti akan bisa datang ke sini, bisa ada pilihan, bisa datang ke yang sini, yang satunya lagi dengan tempat yang berbeda dan tidak saling mencontoh. Ini yang ide-ide kreatif yang kemudian kita teman-teman harus meniru. Lanjut. Kemudian kita lihat nih co-working. Co-working juga menjadi bisnis baru bagi teman-teman. Nah, jadi ada co-working, kemudian ada maker space, ada studio space. Dan ini cukup laku teman-teman. Jadi Heterospace kami saja dari Januari sampai dengan September itu ada banyak orang yang sudah terlibat dalam pembelajaran di co-working. Padahal kami belum lengkap banget. Itu sekitar ada 12.000 orang yang sudah terlibat di proses itu. Nah, apalagi kalau co-working kita itu sangat lengkap. Ada studio space, ada maker space. Itu saya yakin pasti akan lebih lengkap, lebih banyak orang tertarik. Yang berikutnya kita melihat food and beverage. Jadi teman-teman bisa melihat banyak sekali produk-produk makanan minuman Jawa Tengah yang dengan ide-ide kreatif itu kemudian menghasilkan pasar yang menarik. Ada 3 plek yang rasanya Oreo, itu sudah diminati orang-orang luar. Abon Koki yang kemudian juga sudah ekspor. Karika, Koi itu adalah tempe. Tempe dibuat kerik, kemudian dikaleng, itu juga diminati di luar negeri. Bahkan di Brasil itu, kalau mau membeli tempe itu antrinya 4 bulan sekali. Nah, teman UKM ini memiliki tahu peluang, kemudian saya ajak untuk ketemu dengan para pembeli di Brasil, dan sekarang mereka juga sudah berbisnis ekspor untuk tempe kaleng ini. Kemudian salak, coklat, ini jadi banyak sekali produk yang bisa kita kembangkan untuk lebih menarik. Seperti Yuta ini adalah semprong, tapi dibuat menarik kemasannya, dibuat menarik bentuknya. Katanya Pak Menteri Koperasi, ini lebih enak daripada semprongnya Jepang. Nah, jadi ini hal-hal yang menarik dari makanan dan minuman. Lanjut. Berikutnya saya ingin bicara tentang kolaborasi dan jejaring. Teman-teman semua, dalam usaha atau kreatif planner, sangat penting teman-teman membangun kolaborasi atau jejaring. Jadi pilihannya hanya satu tadi saya sampaikan, Anda mau berkolaborasi atau Anda akan tersingkir. Nah, jadi dengan jejaring ini kita akan bisa untuk membangun bersama keinginan untuk perubahan. Kemudian bagaimana untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian saling menyemangati untuk kerja keras dan pantang menyerah. Ini pentingnya kolaborasi. Saya memberikan contoh ya, kita dalam kolaborasi itu sangat buruk. Saya dengan pandemi ini dari Dinas Koperasi itu membentuk grup-grup WA yang isinya itu adalah teman-teman UKM yang satu klaster. Misalnya grup WA klaster fashion, grup WA klaster kuliner. Nah, apa yang terjadi? Ternyata banyak orang yang nggak paham pentingnya kolaborasi. Sehingga mereka langsung keluar, kan begitu ya. Mereka mengatakan untuk apa ya grup WA ini? Nah, belum tahu pentingnya, dia sudah keluar, sudah mengambil kesimpulan ngapain banyak grup WA. Ternyata dalam 2 hari di grup WA teman-teman craft dan teman-teman furniture, mereka sudah bisa langsung berjualan di dalam WA itu sendiri. Ada yang jadi reseller, ada yang membeli bahan baku. Nah, ini fungsinya kolaborasi. Sehingga dengan begitu saya menyampaikan ini loh, pentingnya kolaborasi. Saya menyampaikan kenapa itu menjadi penting bagi teman-teman di era seperti ini. Nah, itu contoh kolaborasi. Lanjut. Nah, jadi untuk berkolaborasi, teman-teman akan menyatukan ide, menyatukan keahlian, menyatukan sumber daya bagi pekerjaan, hilangkan ego individual. Ada satu pabrik furniture di Klaten, namanya Pisanka. Dia tidak punya pabrik. Yang dia punya adalah satu gedung yang isinya adalah 10 orang desainer furniture. Dari ITB, dari UGM, ada dari UIN, saya juga nggak tahu itu ya. Kok ada dari UIN, kemudian ada dari SMK Furniture, ada dari Sekolah Tinggi Furniture, ada dari IKIP, dan sebagainya. Mereka semua bergabung untuk membuat satu ide tentang sebuah kursi. Jadi pertama masuk ke si A dulu, membuat gambar kursi. Kemudian masuk si B, sempurnakan.
sampai yang ke-10 itu akhirnya sempurna menjadi kursi yang menarik. Dari hasil gambar itu kemudian dimasukkan ke UKM. UKM disuruh membuat. Ini bagian dari kolaborasi. Mereka nggak punya pabrik, tapi mereka usahanya sangat besar. Mereka ekspannya sangat besar. Hanya dengan mengumpulkan 10 orang desainer furniture. Nah ini teman-teman harus belajar dari situ. Lanjut. Kemudian kita juga harus melihat bahwa dengan berkolaborasi, kita akan meningkatkan efisiensi. Kita akan meningkatkan efisiensi, akan memudahkan berkomunikasi, ada keterlibatan seluruh tim harus dipastikan, dan semua tim yang terlibat lengkap dari berbagai keahlian. Jadi kolaborasi itu harus dari berbagai keahlian. Yang berikutnya, saya ingin contoh kolaborasi yang paling lengkap dari satu usaha. Nah, batik, kita lihat. Berikutnya, batik itu dari kain dulu polos, dibatik oleh pembatik, yang pertama bisa menjadi fashion. Fashion ini, di dunia fashion ini nanti, itu paling tidak ada 11 profesi fashion. Lanjut. Kita akan lihat salah satu contoh-contohnya. Nanti lanjut, ini dari batik bisa menjadi tas, bisa menjadi sepatu, ini dari kelengkapan batik. Lanjut, bisa menjadi stola, bisa menjadi aksesoris. Nah ini batik, hanya dari batik. Kemudian yang berikutnya, home decor. Home decor, ini hanya dari batik. Ini yang untuk laki-laki. Berikutnya adalah home decor. Lanjut. Nah kita lihat, ada profesi-profesi yang di fashion designer. Semuanya adalah ekonomi kreatif. Kita lihat, dari mulai fashion designer, yaitu orang yang membuat baju. Yang kedua ada fashion trend analyzer, orang yang menganalisis kira-kira tahun depan itu tren warnanya apa, tren modenya seperti apa. Itu satu profesi sendiri. Yang ketiga adalah product researchers. Dia yang meneliti terus ya tentang hubungan antara industri fashion dengan kecantikan, dengan industri kreatif yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada fashion forecasting, meramal. Kira-kira ke depan itu, belum ya Mas, kira-kira seperti apa ya ke depan di usaha fashion itu. Ada garment teknologis, jadi orang yang memang jahit, nyetrika, bagaimana nyetrika yang bagus, jahit yang bagus, masang resleting yang bagus, resleting yang bagus yang seperti apa, itu adalah di garment teknologi. Kemudian ada fashion illustrator. Nah, jadi kalau mau ada peragaan, mereka gambar dulu. Nanti posisinya seperti ini nih. Yang mau pakai seperti ini. Nanti kalau pakai baju ini, kelengkapannya apa? Itu fashion illustrator. Yang berikutnya ada visual merchandiser. Dia yang menata di butik-butik, di toko-toko, seperti itu. Itu adalah profesi-profesi yang ada di fashion. Sangat banyak, ini kreatif. Itu teman-teman bisa memilih. Berikutnya, ini yang terakhir. Berikutnya adalah tentang pariwisata, kolaborasi pariwisata. Coba teman-teman melihat dari pariwisata Swarga Bumi. Itu hal yang kreatif enggak? Saya juga enggak menduga. Ternyata sawah, hanya sebuah sawah, bisa menjadi tempat pariwisata. Kolaborasinya pariwisata dengan petani. Sawahnya dibuat pariwisata, petani tetap bisa bekerja. Nah, kemudian ada penginapannya, ada transportasinya. Ini adalah satu industri yang kalau kita lakukan kolaborasi, maka menjadi sebuah usaha yang kreatifpreneur yang sangat baik. Lanjut, terakhir ini ya, terima kasih. Jadi teman-teman semua, kita harus banyak belajar tentang kreatifpreneur dan jangan selalu patah semangat, harus selalu semangat untuk membangun ide-ide seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membuka wawasan bagi teman-teman dalam mengembangkan kreatifpreneur. Kami juga akan membangun co-working lagi di Banyumas. Mudah-mudahan itu juga nanti bisa untuk membantu teman-teman kreatif di sana, dan insya Allah nanti ke depan juga akan di Solo. Mungkin demikian teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Bu atas paparannya. Nah, memang era sekarang ini kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting karena bagi kami, saya Reddy pelaku usaha juga mengiyakan sekali apa yang disampaikan Ibu, karena kalau kita menganggap semuanya itu seperti kompetitor, sebagai kompetitor itu malah kita fokusnya pada persaingan bisnis yang tidak sehat. Kita bisa berkelahi, itu bisa niru
atau mengikuti tren yang dilakukan oleh bisnis mereka. Ya, terima kasih Ibu masukannya. Untuk selanjutnya kita ada pemateri yang pertama, yaitu Wirda Mansur. Beliau ini profesi sebagai penulis buku. Ini sudah mengeluarkan 5 buku, terus influencer muda, sudah merambah juga di YouTube. Mungkin tidak asing bagi teman-teman. Direktur utama PT Wirda Mae, kata Pak Dekan itu Wirda Mae, Grup Indonesia. Dan mungkin beliau juga putri dari salah satu ulama di Indonesia. Sudah tidak asing lagi. Sepertinya juga sudah merambah di dunia perfilman juga, jadi artis juga sekarang, jadi bukan YouTuber juga, bukan cuma hanya YouTuber, sekarang juga sudah masuk di dunia perfilman. Langsung saja untuk yang pertama, Mbak Wirda, untuk bentuknya kami lah. Yes. Oh, dengeran Mbak. Ya, oke. Kalau gitu saya nyalain kamera. Ini ada moderatornya, Kak? Iya, ada. Apa ya? Waduh, dia masih Pak. Iya, saya soalnya nggak bisa ngeliat sih di ini ya, videonya. Oke, bentar. Halo, Assalamualaikum. Hai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak sama teman-teman yang udah bergabung, dan makasih juga nih udah diundang buat ngisi di acara kita pagi ini. By the way, biasanya tuh kalau misalkan ngisi seminar atau nulis di buku atau ngomong di YouTube, itu pasti pakai lu gue ya. Jadi mungkin buat sebagian orang terdengar kasar, tapi memang itu adalah personal branding, Ciela. Tadi kan udah dibahas tuh sama narasumber kita yang pertama di awal ya, bahwa personal branding itu penting. Dan itu adalah personal branding gue gitu. Jadi memang gue kalau ngisi acara itu pasti pakai lu gue. Jadi sebenarnya gue mohon izin kalau misalnya kurang terdengar sopan ya mohon dimaklumi. Oke, berbicara tentang creativepreneur ya teman-teman. Ini katanya gue menyampaikan materi dulu di awal, nanti habis itu gue bikin Q&A, question and answer di belakang. Kalian bisa nanya, jadi siapin aja pertanyaannya. Gue akan buka 3 BTW ya. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau soal kreatif, soal menjadi orang itu ya harus kreatif di masa pandemi seperti ini. Dan di kapanpun ya, di kapanpun dan manapun memang kreatif itu is a must. Creativity is a must. Jadi hal terbaru yang gue pelajari selama pandemi berlangsung gitu ya, kita tidak hanya harus bisa survive dalam artian bertahan. Tidak hanya harus survive dalam artian beradaptasi. Kan kita selama ini disuruh, ya lo harus adaptasi dong, apa segala macam. Kita kan suka dengar tuh kayak gitu kan, harus beradaptasi apa segala macam. Buat gue, itu nggak cukup untuk bisa bertahan. Jadi disuruh adaptasi aja tuh nggak cukup untuk bisa bertahan. Jadi kita harus melakukan lebih dari itu, yaitu apa? Harus menjadi orang yang kreatif. Kalau misalkan lu bertahan aja, katakanlah gini, lu punya duit tinggal 100.000. Dari uang 100.000 itu, ya anggaplah lu hanya punya 100.000-100.000-nya itu. Kalau misalkan lu pakai buat belanja, lu nggak makan. Tapi kalau lu pakai buat makan, ya makan juga paling bisa hari, bahkan seminggu. Habis itu nggak ada lagi. Nah, gue kurang suka sama orang yang bertahan hidup, nggak. Gue kurang suka kecil. Iya, itu orang yang kreatif. 100.000 itu bisa 1 juta loh. Bukan karena pesugihan ya, bukan. Tapi 100.000 itu karena dia pinter nih, otaknya main gitu kan. Dia beli telur nih ceritanya. Telur berapa sih gitu kan? Kalau 100.000 lu cari tahu aja di warung. Lu beli telur, misalkan 100.000 dapat berapa? Lu foto aja tuh telur ada berapa biji, lu foto di telur. Akan gini, ada yang udah makan malam belum? Gue malam ini mau masak telur balado nih.
yang mau dimasakin CP gue ya gitu. Kan bisa juga kan CP gue ya gitu atau PC gue gitu. Nah, dari situ kan nanti mereka pada pada mulai ngejapri gitu kan, gue mau dong. Ya kalau mau lu DP dulu dong gitu. Karena kan kita nggak punya duit buat beli bahannya kan. Cuma bisa buat beli telurnya doang. Nah, pada DP nih kan, emang lu jual berapa? Ya gue jual misalkan 5.000 satu telurnya gitu. Oh yaudah, bayar gitu kan. Kemudian kita masak dan jadilah itu 100.000 nggak hanya bisa buat ngidupin kita selama 1 minggu, tapi bisa ngidupin bahkan sampai 1 bulan gitu. Jadi harus menjadi orang yang kreatif. Itu harus dimainin pikirannya. Dan memang yang jadi problemnya lagi adalah anak sekarang kalau misalkan ditanya, lu mau usaha apa? Ya gue sih mau usaha banyak, tapi gimana ya? Udah banyak yang jualan, kayaknya gue nggak mau jualan deh. Aduh, itu salah besar gitu. Contoh lah, ketika gue pernah nanya sama temen gue gitu kan, dia bilang dia pengen usaha gitu kan. Terus gue tanya, ya udah lu mau usaha apa? Gue bilang, ya gue sih pengennya usaha kerudung, tapi kayaknya jual kerudung udah banyak ya, kayaknya gue nggak jadi deh jualan kerudung. Lah, PA kata gue. Lah, gimana sih lo gitu? Lu tahu sendiri ya, kan gue bilang sama dia, kita sama-sama pakai hijab bro, gue bilang. Enggak bro, dong sis, ya kan? Kita sama-sama pakai hijab sis, dan kita tahu persis, kita nggak mungkin punya kerudung cuma satu model, nggak mungkin, kita tuh punya banyak, segi 4, terus apa lagi ya, pasmina, udah gitu ada bergo, dan segi 4 pun itu ada banyak banget modelnya, ada bahan voal, bahan paris, bahan anula, inilah, ada yang glitter, ada yang licin banget, ada yang keset banget, ada banyak sekali variannya. Pasmina, ada yang ujungnya, ini kan ujungnya dineci ya, dijahit tepiannya gitu, ada yang di laser cut. Laser cut-nya pun modelnya beda-beda, ada yang gelombang-gelombang, ada yang lope-lope, jadi intinya mah bukan karena lu banyak bukan, tapi lu pinter aja mem-package usaha lo tuh seperti apa gitu. Dan gue bilang lagi sama dia, dan satu hal yang harus lo tahu, gue bilang ke teman gue yang pengen usaha kerudung tapi dia nggak mau, gue bilang gini, cewek itu nggak mungkin satu lemari isinya satu warna doang, nggak mungkin, kecuali tuh orang nggak punya personality, gue bilang. Jadi tuh orang galau banget, kerudung hitam semua, dari Senin ke Minggu hitam semua. Gue pernah tuh kayak begitu, sampai dikata nggak mandi-mandi, padahal emang kerudung hitam semua. Sampai akhirnya gue belajar gitu kan, wah ternyata hijab itu banyak banget, ada yang warna hitam, warna hijau, apa segala macam. Setelah gue belajar teori warna, match and mix semuanya, wah ternyata banyak ya pilihannya gitu. Jadi teman-teman, bukan soal nggak ada pilihan, tapi soal bagaimana kita membuat itu outstanding gitu. Jadi sebenarnya be kreatif aja juga nggak cukup. Kan tadi gue udah bilang tuh di awal, bertahan hidup ya, apa tuh namanya, ya beradaptasi itu nggak cukup, harus be kreatif. Tapi be kreatif aja nggak cukup, harus be unique. Jadi harus unik gitu, karena dari situlah kita akan menjadi berbeda. Dari situ kita akan menjadi apa? Outstanding. Dan kadang-kadang untuk bisa berbeda, itu nggak hanya harus datang dari produknya, tapi dari cara jualannya misalnya. Contoh ya, odading Mang Ola yang rasanya kucing banget itu tuh. Rasanya kucing banget. Nah, itu kan sebenarnya yang dijual sama aja gitu kan. Kue bantal itu ada di mana-mana, bro. Kue bantal odading itu ada di mana-mana. Tapi marketingnya itu yang jos banget. Juara itu top, kreatif. Kagak ada yang punya. Abang-abang odading yang lain nggak ada yang punya. Gitu. Jadi memang kadang-kadang it doesn't always have to come from the products gitu. Bukan harus selalu datang dari produknya, tapi the way we sell. Dari mana kita berjualan, the way we offer, bagaimana cara kita menawarkan, the way we package it, bagaimana cara kita bikin packingan dan segala macam gitu. Apalagi kan di TikTok suka viral ya, yang apa sih namanya, ngebungkus online shop tuh seperti apa, dan kita tuh bisa belajar banyak dari situ. Intinya sih seperti itu kalau dari sisi creativepreneur. Tapi satu hal lagi yang harus kalian tahu ya, memang manusia itu taunya hanya sedikit saja. Apalagi buat kita-kita yang jarang nyari tahu, jarang mau belajar banyak hal, jarang baca buku, jarang baca berita, jarang baca-baca dari internet, itu taunya hanya sedikit. Ya, jadi penting sekali untuk memunculkan kreativitas itu datangnya dari mana? Harus banyak-banyak nyari tahu. Harus jadi orang
yang kepoan. Jangan cuma kepoan sama doi lu doang. Kamu tadi pergi sama siapa? Kamu jalan ke siapa? Jangan gitu doang. Tapi harus punya kepo dalam keilmuan gitu. Banyak-banyak cari tahu apa sih yang lagi ngetren saat ini, apa sih yang lagi happening saat ini, apa yang bisa gue lakuin saat ini, dan untuk masa depan. Kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak nyari tahu. Seperti itu. Dan biasanya kalau ada orang yang ngundang gue ngisi seminar usaha, ngisi seminar tentang bisnis dan segala macam, gue pasti selalu bilang sama mereka. Karena emang gue nih anak ustadz ceritanya, cila. Gue pasti akan ngebalikin lagi kalian kepada Allah. Jadi memang gitu ya, banyak banget lah orang-orang yang merasa usaha dia tuh udah lebih daripada cukup, ya kan? Dia udah belajar banyak hal juga, sudah mencari tahu banyak hal juga, udah berusaha sebisa mungkin berbeda dari yang lain, ngelakuin ini itu, udah marketing dan segala macam, bikin Facebook Ads, IG Ads, tapi tetap aja tuh nggak ada yang nyantol pembeli. Tapi tetap aja dagangan nggak laku-laku, sehingga muncullah nih pertanyaan gitu kan, kok apa yang salah dari gue ya gitu, gue kurang apa lagi ya, begini udah, begitu udah, padahal sebenarnya yang dibilang udah juga belum tentu udah gitu loh. There's undone task namanya, undone task, ada kewajiban-kewajiban yang belum selesai atau belum dilaksanakan, yaitu apa? Coba kita cek lagi ibadahnya udah benar belum, gitu. Apa hubungannya ibadah sama ini? Ya, jangan dengerin gue kalau gitu, gue anak ustadz soalnya. Gue anak ustadz soalnya, jadi gue pasti tetap akan balikin lagi kalian gitu kan. Coba cek ibadahnya seperti apa gitu. Karena kan apa ya, menurut gue ini soal give and take sih. Walaupun sebenarnya kan Allah tuh sebenarnya nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh untuk beribadah gitu kan. Cuma tetap aja banyak ibadah dikit. Kita nggak suka nyam gimana? Jadi lagi ibadahnya. Apalagi yang dan gue tuh sebenarnya ngedawamin sholawat. Itu gue seneng banget. Jadi kok gue pernah nerapin ya, suatu saat usaha gue pernah lagi sepi-sepinya. Jujur kita kan kalau misalkan jualan, kemudian dari sepi segala macam, pasti kan kita yang hadir di sini usaha coba rasain masa di supaya kita bisa namanya ngegalakan, neutral dan segala macam. Jadi ketika kita bersholawat itu sama saja kayak kita tuh mensupport, mendukung Nabi Muhammad SAW. Dan ada hadisnya lagi, siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah pun akan mendukung kita. Jadi kita baca sholawat untuk mendukung Nabi, Allah akan mendukung kita. Nah, kalau Allah udah mendukung kita, Allah mendukung apapun yang kita lakukan. Allah mendukung usaha kita, mendukung doa kita, mendukung impian kita, cita kita, keinginan kita, kemauan kita. Berarti kan gue mikirnya bakal mendukung usaha gue nih. Allah pasti bakal dukung bisnis gue, dan Allah pasti tahu gitu. Allah bakal dukung dengan apa? Ngeramein orang, ngelarisin dagangan gue. Mikirnya situ waktu itu. Hingga akhirnya gue baik lagi karyawan-karyawan gue gitu kan. Gue perbaiki lagi sistem kerjanya seperti apa. Gue perbaiki lagi tawaran-tawaran apa. Jadi memang harus beriringan antara ikhtiar dunia dengan ikhtiar akhirat. Jangan sampai salah satu dari keduanya ini berat sebelah, jangan sampai gitu. Jadi harus seimbang gitu kan. Kemudian selang 7 hari, nih ceritanya gue baca, 7 hari gue baca, gue tiba-tiba dapet ide gitu. Gue tiba-tiba dapet ide melakukan suatu strategi marketing gitu ya, yang ternyata tuh nge-blow up banget. Dan ternyata dari itu, ya setelah hasil 7 hari gue baca sholawat itu, ternyata dalam 1 hari gue dapet omset 200 juta bro. Gila banget kan? Gila banget gitu.
Dan gue sih kadang dukungan Allah itu mungkin datang bukan karena dengan datangin orang juga, tapi datangin ide, datangin kreativitas, datangin tiba-tiba muncul gitu ide kayak, wah gue kayaknya bikin ini nih, gue kayaknya mau begini nih gitu. Kadang-kadang gitu ya cara Allah mengabulkan doa tidak semata-mata masih duit segepok, bukan, enggak. Tapi dengan cara apa? Allah hadirkan ide, Allah hadirkan konsep, Allah hadirkan kemudian motivasi-motivasi sehingga kita jadi tergerak dan akhirnya rezeki itu jadi ngalir gitu. Begitu pemirsa. Ya, jadi itu penting sekali dawamin yang namanya sholawat. Kemudian ya, gue juga sempat gitu, misalkan kalau lagi ada yang gue nilainya lagi jelek gitu kan, lagi jelek atau misalkan ya tadi itu lagi turun omset apa segala macam, pasti gue tuh langsung mereview gitu. Wah, gue nih sebulan ini ibadah gue gimana ya gitu. Siang, misalkan zuhur mepet sama asar dan segala macam gitu loh. Jadi itu selalu gue review karena gue percaya banget sih bahwa nggak tahu ya kenapa ya, gue sih percaya banget gitu kalau ibadah kita benar pasti rezeki kita benar. Kemudian nanti ada lagi nih pertanyaan gitu kan, oke, gue ibadah udah benar ya, tapi kenapa ada orang nih teman gue dia tuh nggak sholat, nggak doa, nggak apa, tapi kok hidupnya enak gitu kan, tapi kok rezekinya lancar, padahal dia nggak ibadah, nggak apa lah. Gue yang ibadah yang apa, kenapa rezeki gue seret gitu. Lah, harusnya tuh kita menjadi orang yang bersyukur. Sebab apa? Kita masih diizinkan untuk mengenal dia. Kita masih diizinkan buat mengenal Allah. Kita masih diizinkan buat sholat. Sebab apa? Ada orang yang memang Allah sengajain dibikin jauh dari dia. Jauh dari rahmatnya gitu. Walaupun dia punya segalanya, tapi dia nggak punya Allah. Buat apa juga gitu. Ya, enggak sih? Jadi ada yang namanya istidraj. Jadi memang kalau misalkan lo ngundang gue ngisi seminar, gue pasti bakalan ceramah ujung-ujungnya. Gue pasti bakal ceramah ujung-ujungnya. Jadi begitu, itu ada yang namanya istidraj. Jadi emang nih orang sengaja gitu. Dikasih kekayaan, dikasih semuanya, tapi itu semua buat menjauhkan dia dari Allah. Kalau gue sih, ya mendingan kaya raya dan deket sama Allah gitu daripada gue punya tapi nggak deket sama Allah gitu. Jadi mendingan gue kaya raya dan gue deket sama Allah gitu sih. Karena kan pada endingnya kan kita akan kembali gitu kan, ketika kita kembali pun kita nggak akan bawa apa-apa gitu. Jadi intinya seperti itu aja. Ya kalau misal soal apa kan di usaha gue, memang saat ini alhamdulillah gue punya 5 usaha dan alhamdulillah semuanya udah berjalan lancar. Gue punya travel, kosmetik, kemudian ada fashion, ada e-commerce juga, dan ada satu lagi nih sebenarnya lagi digarap dan gue baru bikin milenial anti bokeh. Sebenarnya milenial anti bokeh ini adalah jebolan dari kreativitas juga gitu. Jadi awalnya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum tahu ya milenial anti bokeh, gue tuh punya komunitas. Namanya MAB, Milenial Anti Bokeh. Itu sebenarnya awalnya tercetus gara-gara banyak banget yang DM gue gitu kan, DM gue di Instagram, cerita dia nggak punya duit, apa segala macam gitu kan. Akhirnya di situ gue tergerak gitu, wah gue harus melakukan sesuatu nih gitu, menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara menyediakan produk yang bisa dijual sama mereka. Jadi mereka nggak perlu modal ratusan juta, puluhan juta, atau ratusan ribu gitu ya. Jadi tinggal nyebar link, kalau ada yang beli lewat linknya dia akan dapat komisi. Sesimpel itu, as simple as that. Tapi memang kreativitas itu harus dikawinin sama yang namanya eskalasi. Jadi kreativitas harus dikawinin juga sama yang namanya percepatan. Kalau lu kreatif, ya, lu nggak bakal kena tahu nih ide lu itu sebenarnya masa berlakunya sampai berapa lama. Masa berlaku sampai berapa lama. Jadi harus cepat-cepat eksekusi gitu. Biasanya gue tuh kalau misalkan punya ide, gue akan panggil teman-teman gue dan gue bakal menyuarakan itu pasti gue biasa deh kan cari yang kayak apa ya, nanti dari situ belajar dan gue bisa diadain sama punya. Jadi harus banyak juga, penting sekali. Ya karena kan ketika kita punya sesuatu, apalagi kalau urusannya urusan mau dijual ke orang, kita harus minta pendapat orang sebanyak-banyaknya.
Kayak gue waktu bikin kosmetik ya, gue kan gimana ya, kalau kita tuh jualan ya, kalau kita jualan kita nggak boleh egois pemirsa. Karena yang beli bukan kita sendiri, kita akan nawarin ini ke orang-orang. Jadi ketika waktu itu gue bikin kosmetik, gue bagi-bagiin tuh ke temen gue secara free gitu kan. Ini lu cobain deh satu-satu. Terus kalau misalkan kenapa-napa bilang gue ya gitu, lu cocok nggak pakai ini apa segala macam gitu. Nah dari situ mulai tuh ada feedback, menurut gue cocok, di orang belum tentu cocok gitu kan. Gue maunya ini, menurut orang maunya itu gitu. Jadi memang nggak boleh egois jadi orang. Dan satu hal lagi yang gue pelajari dari apa namanya yang udah terjadi selama pandemi kemarin adalah kita harus mau mengikuti pergerakan. Mau nggak mau harus mau. Kita harus mau mengikuti perubahan. Mau nggak mau harus mau. Dulu orang-orang ya yang jualan offline ditawarin, kenapa nggak buka di Shopee sih gitu kan? Nggak mau, males, mendingan ini aja buka toko gitu kan, orang pada datang gitu, lebih enak, lebih pasti gitu. Lu kenapa nggak buka di Tokped sih, kenapa nggak buka di Blibli sih atau di mana gitu ya? Nggak, ini aja buka toko segala macam. Tiba-tiba hadirlah pandemi, di mana customer nggak bisa masuk, ada PSBB lah, ada lockdown lah, segala macam lah, maka zero customers yang datang. Siapa juga orang yang mau masuk ke toko belanja gitu kan. Orang juga takut kali gitu pada parno sama COVID gitu kan. Dan ya contoh-contoh seperti itu harusnya bisa cukup membuat kita tuh jadi sadar, jadi paham bahwa kita memang harus mau gitu mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, supaya apa? Supaya kita bisa survive gitu ya. Ketika kita sudah survive, apalagi yang harus diperhatikan? Harus outstanding. Begitu. Jadi harus berbeda dari yang lain. Oke, mungkin sebenarnya kalau dari sisi materi, gue segitu aja. Palingan gue lebih pengen engage sama teman-teman aja. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh di-drop di mana ya enaknya ya. Boleh di-drop di chat, atau misalkan kalian bisa unmute diri kalian sendiri nggak sih, apa harus dari host? Gue nggak tahu. Coba tolong diketik di sini. Kalian bisa unmute diri kalian sendiri, apa harus dari host yang unmute? Oke, tolong diketik ya di chat. Nanya lewat WA kayaknya lebih enak. Aduh, ada aja. Ini dari tadi terima kasih Mbak. Ribut aja. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan masuk nih Mbak. Ini Oke, monggo. Pertanyaan masuk buat Mbak Wirda. Yang pertama ini Mbak, soal peran uang dan sholawat dalam mencapai hajat. Apakah itu yang menjadi triknya Mbak Wirda Mansur? Sorry, peran apa tadi di awal? Peran uang dan sholawat dalam mencapai hajat. Apakah itu termasuk triknya Mbak Wirda Mansur? Oke, sejujurnya gue nggak terlalu memahami pertanyaannya peran uang dan sholawat itu apa, maksudnya peran uang itu apa. Tapi kalau peran sholawat, iya betul sekali gitu. Karena seperti yang gue dijelaskan tadi di awal gitu kan, siapa yang sholawat 1 kali, Allah akan sholawat sama dia 10 kali gitu. Jadi bentuk dukungan itulah yang akhirnya gitu loh. Kayak lu masuk buah institut gitu ya, tapi lu punya kenalan rektor. Nah, kalau udah ceritanya lu punya kenalan rektor, kagak ada lawan, lu masuk sebut nama, gue kenal sama ini gitu, kemudian nanti tersebut gitu ya, ngurusin kalian, udah nggak ada lagi cerita lawan gitu kan. Nah ini urusannya adalah kenalannya tuh Allah gitu, maka ya tentu saja gitu ada tikungan-tikungan yang tidak diketahui oleh orang lain gitu. Jadi itu mungkin berbeda, suksesnya pun berbeda seperti Indang. Oke, next question. Ada lagi pertanyaannya, Mas? Ini ada lagi nih Mbak. Namanya? Apa sih yang dibutuhkan agar bisa menjadi creative planner yang berhasil? Oke. Apa sih yang dibutuhkan agar menjadi creative planner yang berhasil? Harus percaya sama ide sendiri. Ketika kita punya suatu ide, kita tuh akan muncul doubt-doubt yang lain. Apa itu doubt? Ya, doubt itu adalah keraguan-keraguan. Sebenarnya ide gue tuh bagus nggak sih? Ide gue tuh oke nggak sih? Sampai akhirnya kita memutuskan untuk memendam itu.
hal pertama yang harus kalian lakukan adalah believe in yourself, believe in your ideas, believe in your creativity. Jadi itu penting sekali, percaya sama diri sendiri, percaya sama ide, percaya sama kreativitas. Makanya kenapa gue bilang tadi di awal bahwa ketika kita punya sesuatu, langsung aja omongin ke orang, gitu kan. Omongin ke orang, minta pendapatnya seperti apa. Syukur-syukur ada yang bisa ngasih feedback kan, ada yang bisa bantuin, gitu. Jadi, hal yang pertama, yang wajib banget yang harus dilakukan adalah percaya. Seperti itu. Dan juga didukung dengan doa. Doa sebagai ikhtiarnya juga. Next question lagi, Mas. Ada pertanyaan lagi? Masih ada, Mbak. Ini bagaimana tips dalam mengatasi persaingan harga supaya profit penjualan tidak melemah? Iya. Bagaimana caranya menyiasati persaingan harga supaya profit kita nggak melemah. Jadi memang kita bisa yang namanya adding value, menambahkan value. Contoh, ada orang yang jual pensil, tapi pensil toh. Kalau gitu kita cari cara nih, kita bikin paket bundling, pensil beserta penghapusnya, pensil beserta pulpen, pensil beserta tempat pensil misalnya, pensil beserta serutan. Pensil beserta serutan, atau pensil beserta apa lagi ya, buku tulis gitu, kan ada banyak gitu. Jadi itu yang disebut kreatif juga, unique, outstanding gitu. Jadi kita ada yang bisa namanya adding value, menambahkan value yang lain yang tidak ada di tempat orang gitu. Itu banyak banget, itu bagian dari marketing juga ya gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini memang kita harus banyak nyari source, harus banyak nyari perbandingan-perbandingan. Kalian buka aja e-commerce gitu kan, ada nggak orang yang jual barang serupa sama kalian? Dan kalau ada, kalian lihat apa sih yang ditawarkan sama seller tersebut gitu. Oh, ternyata dia bikin pakai gitu ya, hijab plus jarum pentul. Kalau gitu kalian bikin hijab plus bros gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen adding value seperti itu, pengen nambahin value, kalian cari coba. Kan banyak tuh orang-orang yang jual kerang. Misalkan ada yang jual kerudung sama nasi box. Itu kan gak nyambung kan? Gak nyambung dong, kecuali kerudung plus ciput. Itu baru nyambung gitu. Nah, dari situ kan kalian bisa tahu nih, oh ternyata yang diminatin sama pasar itu kerudung plus ciput ya. Nah, kalau gitu kalian juga jual yang sama. Lah, tapi gimana? Katanya tadi harus beda. Lah, emang ciput cuma ada satu. Ciput ada banyak. Ada ciput ninja, ada ciput yang biasa, ciput rajut, ciput, ciput jaring, ada ciput apa lagi tuh? Apa sih? Gitu lah pokoknya. Pokoknya ada apa sih itu nama merek orang, lu jangan nyebut, gue nggak di-endorse sama dia soalnya. Jadi pokoknya bisa lah kita ngelihat dari situ, pelajarin dan kita aplikasiin ke jualan kita. Begitu. Oke, satu lagi terakhir ada nanya yang lainnya juga nggak apa-apa. Masih ada terakhir Mbak, ini gimana caranya berani mengambil langkah untuk berbisnis di usia muda? Oke, jadi memang gini, itu membutuhkan yang namanya keberanian. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Karena kan untuk berusaha, berwirausaha, berjualan, itu sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Dia punya kendala-kendala yang lain. Kendalanya apa? Ketakutan. Jadi, buat bisa melakukan apapun, nggak cuma di soal berusaha ya, berwirausaha, nggak cuma soal itu. Misalkan kita pengen ikut olimpiade, atau misalkan kita pengen begini, pengen begitu. Jadi yang pertama harus kita atasi adalah taklukkan ketakutan. Kalau kita bisa taklukkan ketakutan, maka nggak ada lagi namanya malu, nggak ada lagi namanya nggak percaya diri, nggak ada lagi gitu. Jadi memang kita harus percaya, harus berani, itu penting sekali. Gue nggak mau babi bu bebo sih ngasih tahu lu, oh lu harus ketemu investor atau begini. Enggak, lu harus jadi orang yang berani, itu aja. Gitu. Ini mohon maaf ya di kolom chat dari tadi ya Allah, kalian ini udah kalau misalkan demen DM gue aja sih. Udah kalau misalkan demen ya DM gue aja. Aduh kalian ini. Satu lagi pada halu-halu segala macam. Oke, anyways guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan materi hari ini. Makasih banyak udah mau mendengarkan.
Walaupun sebenarnya juga sedikit yang gue sampaikan gitu, tapi mudah-mudahan berkesan dan berbekas lah sama kalian. DM gak dibalas. Iya, memang gue jarang banget buka DM sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya lagi kebetulan buka DM, ya gue buka DM dan gue bales. Kadang-kadang gitu. Jadi ya, mohon maaf. Mohon maaf. Atau kapan-kapan gue bikin giveaway kali ya. Giveaway nomor WhatsApp. Kawir nanti balas mention ya. Aduh ya Allah, kalian ini makasih banyak ya. Sehat selalu, makasih. Sehat selalu juga. Ayo jalan Kawir dah. Aduh, kalian ini lucu-lucu banget sih ya Allah. Ada siapa ya di sini? Ini ada siapa? Nahela Safitri. Wah, halo Nahela. Ada Mas Zaki Rahman Hakim. Hai Mas Zaki. Halo. Ada ya, terima kasih, siapa Mbak. Maaf, lagi? Amiruddin. Ya dia mah suka banget nyapa-nyapa orang gitu, misalnya lagi Zoom gitu ya, gue pasti akan nyapa mereka gitu. Ada Diana Putri. Hai Diana. Mas Amiruddin Terima kasih untuk materi kita yang pertama, Mbak Winda, sukses terus, lancar juga karirnya, filmnya, dan lain sebagainya. Oke. Ya, salam untuk Abah. Pak. Siap, insya Allah disalamin. Sponsor ini mentor bisnis saya juga, dia banyak sekali memotivasi saya untuk bisnis. Untuk materi kita selanjutnya, kita ada pembicara dari alumni kita sendiri, yaitu Bapak Jamal Lutfi. Beliau lahir di Jepara 1981. Dia merupakan direktur utama dari CV Kreasi Japarais, owner Kopi KJ, komisaris PT Global Karsindo. Sementara beliau juga menjadi salah satu ketua Yayasan KJ Bakti pada Generasi, ketua Yayasan Islam Hasan Kafrawi, wakil sekretaris ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Jateng, wakil sekretaris HPN Jateng, sekretaris LPNU, sekretaris HIPSI Jateng 2014-2018. Untuk pemateri selanjutnya, Bapak Jamal Lutfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitianya salah menempatkan posisi saya sebagai pembicara terakhir. Seharusnya Mbak Wirda yang terakhir. Karena peserta ini pasti yang dinanti itu Mbak Wirda. Jadi pengen melihat dia bicara gitu. Kalau saya kan sudah sering ketemu di kopi, sudah sering ngobrol, jadi nggak menarik, nggak ada yang menarik. Jadi panitianya ini seharusnya strateginya harus di Mbak Wirda yang terakhir, kemudian closing statement, cerita-cerita Nabi gitu aja nggak apa-apa. Pasti juga menarik kalian kalau Mbak Wirda mau cerita-cerita Nabi, cerita-cerita dia bermain apa dengan lagi apa, nggak perlu cerita-cerita kreatif planner apa itu sudah nggak perlu. Jadi teman-teman itu yang dicari itu kan cerita-cerita dari Mbak Wirda saja. Jadi terima kasih Pak Dekan yang saya hormati, Bu Emma, Mbak Wirda, Mas Fauzan, dan teman-teman di Fakultas Ekonomi seluruhan, dan mungkin ada peserta yang dari luar. Saya akan berbicara beberapa hal karena waktunya singkat. Kalau kita bicara persoalan bisnis, yang pertama akan saya tanyakan pada kalian adalah persoalan mental. Sering kali saya sampaikan saya ngajar di FEB juga, di FUHUM dan di kampus yang lain. Saya tekankan pertama kali adalah persoalan mental. Jadi persoalan krisis, persoalan cara kita menjual, cara kita merubah telur menjadi martabak, cara kita merubah jilbab kita menjadi rok, atau cara apapun, seinovasi apapun kita, mau melakukan inovasi apapun kita, yang pertama yang harus kita miliki adalah karakter mental kita. Selama mental kita tidak yakin, selama mental kita masih pada ingin kemapanan, bahwa kalian pengen santai, makan apa adanya, menghabiskan uang saku dari rumah, gitu kan, terus nyantai-nyantai, ya teman-teman pada jualan online ya tiru-tiru jualan online, gitu.
jilbab, kemudian pura-pura ngupload apa, jualan apa, jilbab, baju, pura-pura saja hanya untuk iseng-iseng kosong waktu, itu juga akan sukses, berjalan lama. Karena tujuan kalian itu hanya meluangkan, mengisi waktu saja. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ima bahwa mimpi itu harus kita tanamkan pertama kali sebelum kita mulai nanya. Kalian mau jualan